Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, teman-teman. Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan memberikan perbandingan kepada dua buah produk ya. Jadi ini mereknya sama, Jadi kita perbandingannya bukan merek yang berbeda, tapi mereknya sama. Ini adalah merek dari Firstcom, dan ini juga belum terlalu lama keluar ya. Artinya produk Firstcom yang masih lumayan fresh ya, seperti itu. Di sini ada FC78R dan FC28R. Jadi yang pertama itu yang keluar 28R dulu, baru yang terakhir ke 78R. Nah, perbedaannya apa untuk kedua radio ini, teman-teman? Dan keunggulannya apa untuk kedua radio ini? Karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, sehingga mungkin teman-teman nanti bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Jadi ini konektornya saya lepas dulu ya. Supaya nanti bisa kita ukur beratnya. Jadi tanpa antena beratnya berapa antara kedua radio ini, dan saya akan memberikan sedikit review kembali untuk teman-teman semua supaya bisa mengetahui perbedaannya antara kedua radio ini ya. Tapi sebelum kita melakukan perbandingan ya, kita ngopi dulu teman-teman ya. Ngopi dulu biasa seperti itu ya. Alhamdulillah, oke. Kopinya sudah kita seruput. Udah mantap ya teman-teman. Nah, ada juga yang bilang nih mic-nya pakai mic apa ya? Ini mic jadul teman-teman ya, mic lama yang kita selalu gunakan. Kita sih ada satu lagi ya, mic yang biasa seperti ini ya teman-teman. Cuman ini lebih mahal daripada yang saya pakai sekarang ini. Tapi kalau di kamera yang saya pakai saat ini nggak cocok ya. Jadi saya tetap pakai yang mix yang ini teman-teman. Yang ini mic lama yang biasa kita pakai dulu. Pertama kali di halaman biasa kita review itu pakai kabel tarik-tarik ya. Mic-nya agak panjang. Mic reporter, jadi mic kayak mic wartawan itulah ya, mic reporter. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cuman ada sedikit yang saya rubah sedikit memang sih di bagian kondensernya ini, yang saya rubah sedikit teman-teman ya, seperti itu. Jadi mungkin supaya supaya suaranya itu cocok dengan suara saya. Kadang mikrofon itu juga kalau terlalu peka itu pecah-pecah teman-teman ya, pecah-pecah. Ini mudah-mudahan ini nggak terlalu pecah-pecah ya, sesuai dengan suara saya gitu ya. Oke teman-teman, itu sekedar intermezzo aja. Ada yang nanya mic-nya mic lama ya, pakai BUB gitu. BUB, tapi tipenya apa saya lupa, dosnya udah hilang ya. Udah lama sekali, mungkin bertahun-tahun. Jadi dosnya udah hilang, nggak tahu saya tipenya apa. Kamera yang saya pakai juga kamera jadul teman-teman. Jadi semuanya serba jadul di sini. Jadi pencahayaannya juga sederhana di sini. Yang penting hasilnya bisa terlihat dengan jelas. Suara saya juga terdengar jelas. Udah itu aja sih kalau dari saya. Karena kita bukan channel yang betul-betul profesional sekali ya. Karena kalau profesional sekali ya bisa-bisa nggak bisa beli HT ya teman-teman. Duit HT-nya habis untuk beli mic, duit HT-nya habis untuk beli kamera. Makanya yang penting kita reviewnya saja. Untuk yang lainnya nanti kalau udah lumayan teman-teman, ini belum bisa kita upgrade ya, tapi mudah-mudahan masih bisa, hasilnya masih bisa dinikmati seperti itu. Oke, kita langsung aja teman-teman bahas untuk Firstcom kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Mr. Hero. Thank you for Mr. Hero, dan juga Pak Freddy yang sudah support saya untuk kita bisa mereview Firstcom ya. Karena sebelumnya kalau saya nge-review barangnya dikembaliin lagi karena pinjam di toko teman-teman. Tapi karena dengan Firstcom itu support ke sini untuk bisa kita selalu ulas barangnya, maka kita dikirimi langsung dari Firstcomnya supaya
kita bisa ulas teman-teman. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau barangnya ada di sini, maka kita bisa ulas, kita bisa bahas supaya teman-teman yang ada di channel ini tambah yakin produk yang akan dibeli. Oke, jadi saya sedikit cerita ya untuk Voscom ini. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit kaget mungkin ya, karena Voscom ini dari Jepang nih teman-teman. Dari Jepang, bukan dari Cina. Mungkin produknya sebagian untuk aksesorisnya diproduksi dari Cina, tapi ada untuk assemblingnya di Jepang teman-teman. Jadi sekali lagi tidak semua HT-HT itu yang merek-merek yang seperti ini itu dibuat di Cina. Tapi memang karena spare partnya murah dari China, makanya diambillah spare partnya dari sana, kemudian digabungkan, kemudian diassembly di Jepang, seperti itu. Itu yang saya tahu, tapi kalau salah ya mohon maaf ya. Tapi ini yang saya tahu seperti itu. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Karena dulu saya juga pertama juga pakai Voscom itu, saya kalau nggak salah yang paling saya suka itu FC01G yang VHF. Itu pekanya luar biasa teman-teman ya. Pertama kali saya dapat radio paling peka itu ya, dan selektif. Nah, peka dan selektif. Mudah-mudahan Voscom bisa mengembangkan sistem receive-nya dari FC01G ke Voscom yang lain supaya tambah oke ya. Karena itu radio yang paling bagus semenjak saya pakai Voscom sebelum FC2100R. Nah, kalau 2100R kan sudah hampir sama-sama dengan yang lain ya. Tapi kalau yang FC01G itu memang beda banget dengan yang waktu itu ada di pasaran ya. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Nggak usah panjang lebar, langsung kita bandingkan keduanya supaya Anda bisa melihat perbedaan yang signifikan antara kedua radio ini, FC28R, FC78R. Stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, mari kita lakukan perbandingan untuk kedua radio ini ya. Jadi ini adalah Voscom FC78R. Ini FC28R. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini untuk bukanya juga seperti ini locknya. Jadi kalau yang ini waterproof, yang 28R, kalau yang ini tahan percikan air dan debu, yang 78R. Nah, tapi sama-sama ngeloknya juga rapat banget ya. Kita buka seperti ini untuk locknya. Ini juga kita buka seperti ini untuk locknya. Nah, namun yang berbeda adalah yang 78R itu belt clipnya nempel di baterai. Kalau yang 28R itu belt clipnya nempel di radionya. Nah, kita lihat baterainya teman-teman. Untuk yang 78R itu 1800 mAh. Kemudian yang 28R 1400. Jadi kapasitasnya lebih besar yang 78R. Tapi kalau dilihat dari fisiknya hampir tidak jauh berbeda ya untuk keduanya. Kemudian di sini spesifikasinya 28R 5 watt dual band sama. Kita kancing lagi teman-teman ya. Masukin dulu, tekan. Ya, udah masuk. Kita pasang lagi yang ini. Ini juga spesifikasinya 5 watt dual band teman-teman ya. Dual band. Oke, kita pasang lagi. Oke, nah untuk keduanya mungkin mempunyai berat yang berbeda ya. Kita akan coba tes ya, mana yang lebih berat antara 78R atau 28R. Kita timbang dulu yang 28R, jadi tanpa antena ya. 28R itu 215 gram, 78R 194 gram. Ya, memang ada sedikit perbedaan. Untuk 78R itu memang lagi lebih kecil ya. Lebih kecil dan
ya itu mungkin yang mempengaruhi beratnya teman-teman ya, mempengaruhi beratnya. Jadi beda sedikit ya. Oke, lebih berat di 28R. Nah, untuk tombol-tombolnya sendiri ini untuk kekerasannya sama ya. Untuk nyaman, jadi pencet-pencet juga nyaman. Kemudian, nah ini yang kelebihan di 78R ini ada lampunya teman-teman ya. Ada lampunya, sementara untuk di 28R nggak ada. Karena dia waterproof, makanya seminimal mungkin tidak ada lubang-lubang yang bisa mengakibatkan itu air masuk ya, sehingga ditutup semua rapat. Ini juga dikancing rapat. Nah, bedanya dengan yang 78R itu nggak pakai baut ya. Kalau yang 28R karena dia waterproof memang harus rapat, jadi dia pakai baut seperti ini. Kalau ini nggak, jadi tinggal ditarik aja gini untuk kalau mau program atau pakai extra mic nggak susah. Kalau yang 78R langsung buka seperti ini, nah, langsung ya bisa teman-teman. Meskipun ini juga ada penutupnya tadi ya, lubangnya itu langsung ditutup dengan karet yang ada di sini. Namun karena ini mungkin saja nggak rapat, bisa masuk dari sela-selanya, maka kalau ini kita pakai untuk hujan-hujanan mungkin ya bisa teman-teman ya, nggak masalah. Kena debu nggak masalah. Ini juga, tapi kalau jatuh di dalam air, nah ini yang lebih kuat bertahan ya untuk yang 28R teman-teman, dibandingkan yang 78R. Nah, kita hidupin sama-sama. Ya, ini kita tutup dulu squelnya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk yang 28R, sementara untuk yang 78R, sebentar teman-teman ya, kita tutup dulu scale-nya. Ya. Sementara untuk yang 78R itu seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk jelasnya sih hampir sama ya, hampir sama teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat sih ya tergantung selera teman-teman ya. Tapi menunya yang berbeda nih. Kalau ini menunya seperti ini, kalau ini seperti ini teman-teman, lebih kecil ya. Jadi karena layarnya juga kecil, maka dia tulisannya juga kecil dan jelas tentunya ya. Kalau untuk yang 78R ini juga meskipun dia seperti ini juga jelas tulisannya teman-teman. Tapi ini lebih besar ya, jadi lebih mudah dibaca dibandingkan yang 78R. Jadi ini tulisannya lebih besar di 28R teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian untuk radio sama ada juga untuk input nama. Di sini kita coba lihat ya, kalau untuk yang 28R apakah dia bisa input nama. Kita coba lihat aja di menunya ya teman-teman ya. Di menunya tentunya kalau sudah tersimpan di memori dia akan ada. Kita coba dia di dua berapa tadi. Oh ini turun ya, naik harusnya ke sana ya. Oke, kita cari channel show, channel name. Nah bisa dikasih nama teman-teman. Jadi ini bisa namain ya, tuh bisa. Jadi channel name bisa, jadi nama manual di sini bisa. Kemudian yang ini kita coba lihat juga kalau yang 78R apakah ada menunya untuk nama.
kita lihat. Ini belum kelihatan ya di sini untuk input nama teman-teman. Memory channel, version, reset, power on mission, clock delay, menu exit time tune. Oke, kalau untuk yang di 78R ini harus pakai komputer teman-teman. 78R ternyata harus pakai komputer untuk kasih nama, nggak bisa manual. Sementara untuk yang 28R ini bisa teman-teman, seperti itu ya. Oke, kalau untuk power kedua-duanya ini juga mungkin punya perbedaan ya. Kita coba aja. Kita langsung high power teman-teman ya untuk melihat powernya. Kita langsung high power saja di VHF dan UHF nya kita langsung powernya high. Nah ini sudah high, ini juga kita coba pindah di atas dulu ya. Oke, 145. Kita cek power, mana power itu, powernya mana itu. Ya, kita cari dulu power, menu power di mana nih? Ya, kita cari aja ya, menu power. Nah, itu dia. Nah, ya, kita udah pakai high power, teman-teman. Nah, kita akan ukur untuk kedua rade ini. Jadi, VHF, UHF-nya seperti apa? Apakah sama ya? Atau lebih besar salah satu? Nanti kita bisa lihat sama-sama teman-teman untuk power dari keduanya. Yang pertama kita akan tes dulu di 78R karena konektornya bisa langsung kita masukin yang ini. Kita langsung bisa masukkan ya. Jadi tanpa harus diubah. Nah, tapi kebalik ya, belakang nggak apa-apa. Ini posisi power. Ini sudah di VHF. Kita lihat. Ya, 6,3. 6,3 ya high powernya di VHF teman-teman. Sekarang kita coba di UHF-nya. Ini sudah di UHF, kita coba berapa? Di UHF-nya 4,1. Sorry 4, aduh sorry ini pindah-pindah ya. Kita lihat ya 4,1. Kita curangi lagi di VHF-nya. Apakah masih tetap 6 watt? Ya masih 6 watt. Masih 6 watt di VHF dan di UHF-nya 4 watt. Oke, kita pindah ke 28R. 28R itu berapa wattnya? Coba kita lihat teman-teman. Ini harus saya pakai adapter. Oh, nggak bisa ya. Oh ya, adapternya yang lurus. Nah ini, tak pakai yang lurus. Oke, kita akan lihat untuk 28R ini seperti apa powernya. Ini sudah di VHF teman-teman, kita tes 6,1. Kita coba di UHF-nya. Ini sudah UHF, kita coba lihat 5,0. Jadi lebih besar di 28 ya. Di 28R itu untuk VHF UHF-nya selisih sedikit. Sementara kalau yang tadi di 78R itu agak jauh selisihnya untuk yang UHF-nya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, itu memang seperti itu, nggak ada masalah. Tinggal Anda pilih aja yang mana ya. Jadi artinya kalau mau yang irit ya, mungkin yang ini ya, 78R karena powernya lebih kecil sedikit.
Oke, teman-teman, karena ini kita sudah tes, sekarang saya mau tes modulasinya ya. Modulasinya antara kedua radio ini mana yang lebih oke ya? Bukan lebih oke, mana yang lebih selera ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang selera yang mana ya? Kita coba ya, kita tes. Ini saya standby-kan di sini di jam 10. Oke. Dan ini frekuensinya juga, ini powernya kita turunin dulu ya teman-teman ya, karena tadi powernya high, kita buat low dulu. Oke, kemudian frekuensinya seperti biasa di frekuensi kita tes untuk audio. Nah ini juga kita powernya kita kurangi dulu teman-teman. Nah kita low power sudah, kita taruh di frekuensi ini. Oke, sudah low power. Oke. Nah, kita akan coba. Ini antenanya juga sama-sama. Nanti kita yang satunya juga pakai yang ini aja. Pakai ini. Oke, kita siap teman-teman. Kita tes. Akan tes yang pertama. Kita coba dulu yang 28R ya. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk radio Roscom 28R. Tes 1 2. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk Roscom 78R. Kita kecilkan teman-teman. Jam 9. Kita coba lagi yang 78 dulu. 1 2 3 1 2 3 3 2 1. 1 Verscom FC 28R. 1 2 3 3 2 1. Kita coba untuk Verscom 78R. 78R 28R 28R 78R. Oke, nanti lebih kencang 78R sedikit ya. Jadi kita tes tadi untuk kualitas audionya, suaranya 78R lebih kencang sedikit untuk audionya. Jadi tetap ada yang harus lebih kencang ya teman-teman untuk kita receive. Nah ternyata 78R memang ada pembaruan untuk modulasi lebih mantap. Oke, kita sekarang tes receive-nya. Nah, ini dia. Ini dia penentuannya. Jadi, apakah radio itu semakin ke depan itu semakin bagus apa enggak? Itu tergantung dari R&D-nya ya. Jadi, dari perusahaan radio itu sendiri untuk bagaimana melihat perkembangan zaman saat ini ya. Apakah 28R kalau misalnya receive-nya nggak bagus, apakah di 78R ini meningkat? Dan tentunya di 2100R jelas jauh meningkat ya teman-teman. Tapi kita coba dulu yang di 28R untuk receive. Nah ini kita coba di seismograf seperti biasa. Nah ini kan belum bisa nge-receive ya, kita buka scale-nya aja. Oke, nggak bisa tontonnya. Sekarang kita tes yang di 78R. Apakah bisa mampu mereceive seismograf di gempuran splatteran tadi ya? Ini kalau nggak dibuka square-nya juga belum bisa. Kita coba buka square-nya. Kita buka. Oke. Bisa ya teman-teman ya.
Oke. Untuk receive unggul di 78R. Memang seperti yang saya bilang. Jadi semakin kesini harusnya semakin ada perkembangan, dan ternyata benar. Untuk yang terakhir ini, yang di 78R ini, receive-nya makin bagus ya teman-teman. Receive-nya makin bagus, audionya juga kenceng, dan tentunya buat teman-teman semua ya tinggal milih mana ya. Karena masing-masing radio ini punya kelebihan. Ini waterproof, ini ya anti percikan air ya, seperti itu. Jadi ya hujan-hujanan boleh, nggak apa-apa yang 78R ini, cuman nggak bisa dicelup ya teman-teman. Jangan dicelup. Kalau ini jatuh di air, masuk ke dalam air masih aman, tapi nggak jangan disengaja juga. Siapa tahu ada retak di sini ya juga masuk airnya ya teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan juga ya. Dan kalau untuk kualitas audionya untuk radio, dua-duanya juga enak teman-teman, nggak ada masalah. Dan untuk baterai ini masalahnya dua-duanya belum Type C ini. Dua-duanya belum ada Type C teman-teman. Jadi harus pakai desktop. Ya mungkin kedepannya nanti Voskom juga akan mengembangkan radionya menggunakan Type C teman-teman, karena sekarang ini sudah semuanya rata-rata Type C ya. Nah contohnya aja kayak yang ini, yang Eracom ini udah Type C di sini. Kemudian ini radio yang Belpon ini ya, ini juga sudah Type C di sini ya. Kemudian ini kayak ini Tit Radio ya, ini juga sudah Type C di sini. Jadi banyak teman-teman radio-radio sekarang itu rata-rata sudah disiapkan untuk menggunakan Type C, sehingga mempermudah kita untuk satu alat untuk ngecas, bisa ngecas handphone, bisa ngecas HT. Kalau pada saat posisi kita darurat, kita bawa power bank, kita bisa ngecas HT-nya, karena nggak mungkin kita mau cari listrik ketika memang nggak ada listrik ya, jadi cuma ada power bank yang kita bisa pakai. Jadi itu teman-teman ya. Kesimpulan dari saya, sekarang tinggal Anda menentukan mana yang Anda butuhkan ya. Kalau untuk komunikasi satelit ini Anda butuhkan yang ini 78R. Kalau untuk Anda yang mungkin pekerjaannya ekstrim ya, mungkin SAR atau mungkin yang suka adventure yang memang ekstrim ya, Anda butuh yang ini 28R, karena Anda menjadi yakin karena dia udah waterproof teman-teman. Seperti itu. Kalau yang ini juga yakin sebenarnya sih, yakinnya itu, tapi harus hati-hati juga karena dia sudah anti air, anti percikan air maksudnya. Kalau hujan-hujanan sih nggak apa-apa ya. Dan yang bagusnya lagi dia ada ininya teman-teman, lampu senternya. Cuman memang sih nggak terlalu terang juga, cuman udah lumayan lah, bisa sedikit memberikan penerangan kalau malam hari ya. Oke, itu dia teman-teman perbandingan yang sudah kita lakukan untuk kedua buah radio yang sama mereknya. Yang satu adalah yang 78R yang terakhir keluar, kemudian sebelumnya adalah 28R. Oke teman-teman, itu dia perbandingan sudah kita lakukan antara kedua radio ya. Jadi ini 78R dari Voskom, kemudian ini juga dari Voskom FC28R. Jadi buat teman-teman semua, tinggal mana yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan untuk kebutuhan Anda sehari-hari, apakah yang 78R atau yang 28R. Semuanya udah kita ulas secara bersamaan sehingga Anda bisa menimbang-nimbang mana yang Anda pingin gunakan teman-teman ya. Jadi kedua tipe ini juga modelnya berbeda ya, tapi mempunyai karakteristik juga yang berbeda teman-teman. Oke, sekian saja saya. Semoga ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan Anda dalam menentukan sebuah pilihan untuk bisa berkomunikasi dimanapun Anda berada dalam keadaan yang mungkin
urgen ya. Kalau sudah nggak ada sinyal handphone, sudah nggak ada listrik, maka satu-satunya yang Anda bisa gunakan adalah HT. Jangan lupa selalu cas HT-nya ketika saat darurat kita siap menggunakannya. Jadi juga jangan lupa kalau lama tidak digunakan HT-nya, sebaiknya baterainya dilepas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau HT-nya nggak dipakai, lama nggak dicas, silakan dilepas baterainya. Tapi kalau Anda sering ngecas ya, dipasang juga nggak ada masalah teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kalau ngecas pun buat teman-teman semua, karena ini bukan smartphone, ini adalah HT. Ketika sudah penuh langsung Anda cabut, jangan dibiarin. Kalau Anda biarkan nanti lama-lama baterainya belembung. Jadi baterainya gembung teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau ngecas HT kalau sudah penuh sebaiknya langsung dicabut saja. Karena kalau dia akan ngecas terus, itu lama-kelamaan baterainya gembung teman-teman ya. Karena dia tidak seperti smartphone yang bisa memutus tegangan di dalam sirkuit yang ada di HT ini. Tapi kalau HT enggak ya. Jadi HT itu tergantung dari produksinya. Tapi kan karena HT ini murah-murah ya, sebaiknya kita yang jaga teman-teman supaya awet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video ini sampai selesai, dan selalu sukses buat Anda, dan mudah-mudahan nanti ada produk lagi yang kita bisa review sehingga semakin banyak pengetahuan yang kita berikan kepada Anda, semakin luas wawasan kita semua dalam menentukan pilihan dan dalam mengumpulkan referensi tentang sebuah radio komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecari itu Kindes dulu. Saya Menteri. Bye-bye.